Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-157. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kepu Sindet itu pun kemudian perlahan-lahan mendekati adiknya. Dengan wajah yang tegang ia meloncat turun dari kudanya. Tampaklah pada wajah yang beku itu beberapa kerut-merut melintang di dahinya dan terdengarlah ia menggeram perlahan-lahan. Ketika ia berjongkok maka dilihatnya dengan jelas bahwa dari luka di pangkal lengan Wongsa Rimpat itu darahnya seakan-akan terperas habis, darah yang merah segar. Terlambat, desis Kepu Sindet. Tak ada gunanya lagi ia mencoba menaburkan obat pada luka itu untuk menahan arus darah yang mengalir. Sebab nafas Wongsa Rimpat hampir-hampir sudah tidak mengalir sama sekali. Ketika Kepu Sindet meletakkan kupingnya di dada adiknya, maka ia menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Kepu Sindet itu tiba-tiba menggeram. Sekali loncat ia telah berdiri. Digenggamnya goloknya erat-erat sambil berkata, "Empu Gandring, apakah Empu Soto itu masih hidup?" Empu Gandring yang sedang berjongkok itu pun berdiri pula. Ia harus berhati-hati melihat sikap Kepu Sindet yang seolah-olah menjadi gila. "Bagaimana, desis Kepu Sindet. "Orang ini masih hidup," sahut Empu Gandring. "Empu Gandring, marilah kita lupakan persoalan kita. Tetapi kalau kau tidak mau membunuh setan tua itu, biarlah aku yang melakukannya. Adikku Wongsa Rimpat sudah tidak dapat lagi diharapkan hidup. Nafasnya telah hampir putus dan darahnya sudah terlampau banyak yang memancar dari lukanya. Apalagi dadanya telah mengalami luka yang cukup parah pula. Apa yang akan kau lakukan terhadap orang ini?" bertanya Empu Gandring. "Orang itu akan aku bawa ke padepokanku." "Untuk apa?" "Itu adalah urusanku, Empu." Empu Gandring terdiam sejenak. Dipandanginya wajah Kepu Sindet yang berdiri beberapa langkah agak jauh daripadanya. Tetapi ia tidak melihat wajah itu dengan jelas. Yang tampak dalam kesamaran sinar bulan sepotong hanyalah sikapnya yang mengerikan. Tiba-tiba Empu Gandring itu berkata perlahan-lahan, "Tidak, Kepu Sindet. Orang ini adalah tawananku. Aku yang akan mengurus dan menyelesaikannya." "Siapa bilang?" teriak Kepu Sindet tiba-tiba. "Ia pingsan karena tangan adikku. Adikkulah yang berhak atasnya. Karena adikku akan mati, maka akulah yang berhak berbuat apa saja atas setan tua itu untuk membalas sakit hatiku karena ia telah membunuh adikku. Tunggulah sampai ia sembuh kembali. Kelak kau akan dapat menemuinya dan membuat perhitungan apabila orang ini akan dapat hidup karena luka-luka yang pernah dideritanya kini." "Aku tidak sabar menunggu waktu itu. Dan apakah kau kehilangan sesuatu apabila ia aku bawa pergi? Kau akan menjadi puas pula. Kau tidak akan terpercik dosanya, tetapi kau pun akan menemukan mayatnya kelak." Empu Gandring menggelengkan kepalanya. Terbayang di dalam rongga matanya perbuatan Kepu Sindet yang sangat mengerikan. "Jangan keras kepala, Empu," bentak Kepu Sindet.
Apakah permusuhan kita akan kita teruskan? Kepu Sindet, berkata Empu Gandring. Aku membenci Empu Sodo sampai ke ujung ubun-ubunku. Karena orang ini adalah orang yang mencelakai kemenakanku. Orang ini terlampau memanjakan muridnya. Sehingga apa saja yang dikehendaki oleh kuda sempana itu dilakukannya. Sampai berbuat nista sekalipun. Menghubungi orang-orang seperti kau dan adikmu. Kau salah sangka. Ia sama sekali bukan karena memanjakan muridnya, tetapi karena kuda sempana itu menjanjikan upah yang besar kepadanya dan kepada kami berdua. Empu Gandring mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia menjawab, apalagi demikian, ia agaknya telah berusaha pula menjual kemenakanku, karena itu aku mendendamnya. Nah, apalagi yang kau sayangkan pada tubuh dan nyawa yang hampir terloncat dari ubun-ubun itu? Tetapi bukan seperti itu caraku untuk membalas. Aku ingin merawatnya dan kemudian membuat perhitungan di hari-hari mendatang dengan orang ini. Aku pun akan berbuat demikian. Aku sangsi, bukan begitu kebiasaan dan sifatmu. Apalagi melihat pancaran dendam pada sikapmu kali ini, kau mungkin akan mencoba membuatnya sadar dan sekedar memperingan luka-lukanya. Tetapi kemudian kau akan membunuhnya dengan cara yang kau senangi atau kau pergunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Karena muridnya telah melarikan Mahesa Agni, tetapi yang paling mungkin kau lakukan, kau akan membunuhnya dengan perlahan-lahan. Terdengar Kepu Sindet menggeram, seperti laku seekor serigala melihat bangkai. Namun Empu Gandring pun telah siap menghadapi setiap kemungkinan yang bakal terjadi. Kerisnya masih saja berada di dalam genggamannya dan setiap saat siap dipergunakannya. Tetapi ternyata Kepu Sindet tidak segera menyerangnya. Orang itu masih saja berdiri di samping tubuh adiknya yang diam tidak bergerak. Bahkan nafasnya pun semakin lama menjadi semakin tidak teratur. Sekali lagi Kepu Sindet berpaling memandangi tubuh adiknya yang terbujur membeku di tanah. Tiba-tiba ia berteriak, "Empu Gandring, lihat! Adikku kini telah mati. Apakah kau tidak juga memberikan Empu Sodo itu?" Empu Gandring tidak segera menjawab. Ia mencoba memandangi tubuh Wong Sarimpat. Tetapi dari tempatnya berdiri, ia sama sekali tidak dapat melihat apakah Wong Sarimpat itu telah mati atau belum. Namun sebenarnya Wong Sarimpat telah melepaskan nafasnya yang terakhir. Darah yang terlampau banyak mengalir dari lukanya, serta bekas tangan Empu Sodo yang melepaskan Aji Kalabama telah merusakkan dadanya pula, sehingga karena kehabisan darah, maka daya tahan iblis dari kemundungan itu menjadi jauh susut. Akhirnya ia tidak dapat mempertahankan hidupnya lagi. Matilah ia di samping kaki kakaknya yang berdiri tegak bagaikan patung. Namun dada orang itu bergelora sedahsyat lautan yang sedang dilanda taufan. "Bagaimana, Empu?" desak Kepu Sindet. Alangkah marahnya Kepu Sindet ketika ia melihat Empu Gandring menggeleng sambil berkata, "Jangan, Sindet, akulah yang akan mengurus orang ini, sembuh atau tidak sembuh." "Setan alas!" teriak Kepu Sindet. "Aku telah kehilangan adikku yang selama ini telah hidup bersamaku bertahun-tahun. Kematiannya pasti aku bela dengan mengorbankan nyawa pula. Kalau kau tidak mau menyerahkan Empu Sodo, maka kaulah yang harus aku bunuh untuk mengawani adikku dalam perjalanannya ke alam langgeng. Kaulah yang harus menanggung segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat oleh adikku, karena kau akan menjadi budaknya di sepanjang perjalanannya itu." "Hei!" Empu
Empu Gandring mengerutkan keningnya. Jadi kau dapat juga mengucapkan kata-kata dosa dan kesalahan. Persetan! Kepu Sindet menjadi semakin marah. Setidak-tidaknya empu, marilah kita mati bersama-sama seperti Wong Sarimpat Sampyuh mati bersama lawannya. Kalau memang itu yang kau kehendaki, Kepu Sindet, aku tidak akan selak. Adalah menjadi kewajibanku untuk menanggulangi setiap tantangan serupa itu. Kepu Sindet terdiam sejenak, tetapi ia masih saja menggeram mengerikan. Bahkan kemudian terdengar giginya gemeretak seperti orang kedinginan terendam di dalam air. Tampaklah sikapnya menjadi semakin buas dan liar. Tetapi Empu Gandring pun telah bersiap sepenuhnya. Setiap saat iblis itu menerkamnya, maka ia pun akan melawan dengan segenap kemampuan. Bahkan seandainya Kepu Sindet itu sekaligus melepaskan aji bajangnya. Namun sudah tentu kalau Empu Gandring tidak ingin melakukan benturan yang bodoh seperti yang terjadi atas Empu Soto dan Wong Sarimpat yang kepalanya sedang terbakar oleh nafsu yang menyala-nyala, sehingga mereka telah melupakan segala perhitungan yang mungkin dapat mereka lakukan. Beberapa saat Empu Gandring menunggu, tetapi Kepu Sindet masih berdiri saja di samping mayat adiknya. Sebenarnya lah, orang itu pun sedang dilanda oleh keraguan-raguan. Ia mencoba memperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat terjadi, tetapi ia tidak melihat manfaat apapun apabila ia harus berkelahi melawan Empu Gandring. Hasil setinggi-tingginya yang dapat dicapainya adalah mati Sampyuh seperti adiknya itu. Dan ia masih belum ingin mati. Ia masih ingin berbuat sesuatu atas Mahesa Agni yang sedang dilarikan oleh kuda sempana. Apalagi kemudian Kepu Sindet itu lamat-lamat mendengar derap kuda di kejauhan. Tanpa dikehendakinya diangkatnya wajahnya memandang langit. Seolah-olah derap kaki-kaki kuda itu menyelusuri warna-warna merah yang telah memancar di langit. Anak setan itu datang lagi, gumamnya. Empu Gandring pun mendengar derap kaki-kaki kuda itu, dan ia pun menyangka bahwa yang datang itu pasti Ken Arok. Empu Gandring, berkata Kepu Sindet kemudian, kalau kau mendengar juga derap kaki-kaki kuda itu, maka anak iblis itulah yang pasti akan datang. Sayang, aku tidak punya waktu untuk menyambutnya. Tetapi meskipun demikian, sampaikan kepadanya bahwa aku kagum melihat ketahanan tubuhnya yang luar biasa. Kalau anak itu akan tetap hidup, maka ia benar-benar akan menjadi hantu yang menakutkan bagi seluruh Tumapel. Tidak saja Tumapel, tetapi seluruh kerajaan Kediri akan mengaguminya. Empu Gandring tidak menyahut. Ia pun sebenarnya menjadi sangat kagum melihat ketahanan tubuh Ken Arok yang tanpa kekuatan ilmu apapun mampu menyelamatkan diri dari sentuhan aji bajang. Sekarang aku akan pergi, Empu, berkata Kepu Sindet. Tidak ada gunanya aku melayanimu kali ini. Besok pada saatnya aku akan menjumpaimu atau Empu Soto itu untuk membuat perhitungan dan menuntut hutangmu yang kali ini belum kau lunasi. Empu Gandring masih juga berdiam diri, namun dibiarkannya ketika Kepu Sindet itu mengangkat mayat adiknya dan menyangkutkannya di punggung kuda. Kuda itu adalah kuda milik Empu Soto. Selamat tinggal, Empu, desis Kepu Sindet sambil meloncat ke atas punggung kudanya. Sesaat kemudian, kuda itu pun meloncat meninggalkan Empu Gandring yang masih berdiri tegak seperti patung. Sejenak Empu Gandring dilanda oleh keraguan-raguan. Apakah ia akan mengejar Kepu Sindet
atau ia mempunyai kepentingan dengan Empu Soto. Empu Gandring itu tidak tahu benar kemana sebenarnya Mahesa Agni dibawa, tetapi menilik bahwa yang membawa itu adalah kuda sempana, murid Empu Soto. Maka ia akan dapat menanyakannya kepada orang yang sedang pingsan itu. Karena itu, maka niatnya untuk mengejar Kepu Sindet diurungkannya. Empu Gandring mengharap bahwa ia akan mendapat banyak keterangan dari Empu Soto tentang Mahesa Agni. Maka Empu Gandring itu pun kembali berlutut di samping Empu Soto. Dicobanya untuk mengendorkan segenap urat nadinya, menggerakkan tangannya, dan memijit-mijit dadanya perlahan-lahan. Karena Empu Gandring tahu bahwa dada itu sebenarnya telah terluka di dalam. Tetapi agaknya luka Empu Soto itu benar-benar parah. Meskipun denyut nadinya serta detak jantungnya masih terasa, tetapi tubuhnya tampak terlampau lemah dan matanya yang terpejam sama sekali tidak bergetar. Mudah-mudahan aku berhasil, desis Empu Gandring. Aku harus mendapat keterangan tentang Mahesa Agni. Kemudian oleh Empu Gandring diambilnya sebutir obat ramuan dedaunan yang akan dapat memberikan kesegaran kepada orang yang sedang mengalami luka di dalam semacam Empu Soto. Tetapi karena keadaan Empu Soto, maka Empu Gandring itu agak menjadi bingung bagaimana memasukkan obat itu supaya dapat ditelan oleh Empu Soto. Tak ada jalan lain, desisnya. Lalu dimasukkan saja obat itu ke dalam mulut Empu Soto dengan harapan bahwa obat itu akan hancur, dan meskipun sedikit-sedikit dan sangat perlahan-lahan, maka larutan obat itu akan tertelan juga. Ternyata usaha itu berhasil betapapun lambannya. Sementara itu, suara derap kuda di kejauhan menjadi semakin dekat. Ketika kuda itu berhenti tepat di belakang Empu Gandring, maka Empu Soto telah mulai bergerak-gerak, sehingga Empu Gandring itu pun kemudian meletakkannya di tanah dan perlahan-lahan ia berdiri. "Siapa Empu?" bertanya orang berkuda yang tidak lain adalah Ken Arok sambil meloncat turun. "Empu Soto." "Empu Soto?" Ken Arok menjadi agak terkejut. Orang itu sama sekali tidak tampak di Panawijen. Yang dilihatnya hanyalah dua orang yang buas dan liar itu, yang disebut bernama Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Sambil menunjuk kepada bekas-bekas pertempuran, Empu Gandring berkata, "Di sini baru saja terjadi sebuah permainan yang membingungkan." "Kenapa, Empu?" "Wong Sarimpat telah terbunuh." "Empu berhasil membunuhnya?" Empu Gandring menggelengkan kepalanya. "Tidak, bukan aku." "Siapa yang telah melakukannya?" "Orang ini," sahut Empu Gandring sambil menunjuk ke arah Empu Soto. "Empu Soto itu? Bagaimana hal itu dapat terjadi, Empu?" "Itulah yang membingungkan. Ketika aku sampai di sini, Empu Soto sedang bertempur melawan Kepu Sindet dan Wong Sarimpat berdua. Aku pun kemudian memihak kepada Empu Soto untuk kemudian memperkecil dan mempersempit persoalan. Ternyata Empu Soto dan Wong Sarimpat telah berbenturan." "Di mana Wong Sarimpat dan Kepu Sindet sekarang?" "Mayat Wong Sarimpat telah dibawa oleh kakaknya, sedang Mahesa Agni dibawa oleh kuda sempana." Ken Arok menggeram. "Kemana kira-kira kuda sempana melarikan diri? Mungkin aku dapat bertanya kepadanya." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya.
Perlahan-lahan ia mendekati Empu Sodo yang ternyata telah mulai bergerak-gerak pula. Apakah empu memberinya obat? Iya. Biarlah ia mati pula seperti Wong Sarimpat. Aku memerlukan keterangannya, Ger. Keterangan tentang Mahesa Agni. Mungkin ia akan bersedia memberitahukan kepadaku dalam keadaannya itu. Kalau tak ada harapan lagi baginya, maka aku rasa ia akan melapangkan dadanya tanpa menyimpan rahasia lagi pada saat-saat menjelang kematiannya. Ken Arok tidak menjawab, tetapi kerut-merut di wajahnya menyatakan kebenciannya kepada orang yang sedang terbaring diam itu. Empu Gandring pun kemudian mendekati Empu Sodo itu dan berjongkok lagi di sampingnya. Dilihatnya Empu Sodo itu membukakan matanya dan berdesis. Siapakah kau? Aku, Empu Gandring. Desah orang itu. Ada kesegaran merayapi urat-urat darahku. Apakah kau memberi aku semacam obat yang dapat memberi aku kesegaran? Iya. Terima kasih. Empu, berkata Empu Gandring kemudian. Aku ingin keteranganmu tentang Mahesa Agni. Di manakah ia dilarikan oleh muridmu? Oh, Empu Sodo memejamkan matanya. Dikumpulkannya segenap ingatan yang ada padanya, persoalan-persoalan yang sedang dihadapi pada saat-saat terakhir. Aku juga memerlukan anak itu, desisnya. Empu, berkata Empu Gandring, kau sekarang berada dalam keadaan parah. Jangan mencoba mempertahankan anak muda itu. Apakah kau masih juga bernafsu untuk membunuhnya? Atau untuk keperluan apapun yang dapat memberi kepuasan kepada muridmu yang gila itu? Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Tetapi tiba-tiba ia mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Ken Arok berkata, hidup matimu berada di tangan Empu Gandring, Empu. Empu Sodo yang lemah itu mencoba memandang wajah orang yang berkata kepadanya tentang hidup matinya. Tatapan matanya masih agak kabur dan cahaya yang kemerah-merahan masih belum mampu untuk memecahkan kesuraman pagi. Siapakah kau? Bertanya Empu Sodo dengan suara yang lirih. Yang menjawab adalah Empu Gandring. Seorang pelayan dalam dari Istana Tumapel. Namanya Ken Arok. Oh, Empu Sodo mencoba menggeliat, tetapi badannya masih terlampau lemah. Angger Ken Arok, bukankah kau kawan sepekerjaan dengan Kuda Sempana sewaktu muridku itu masih berada di Istana Tumapel? Iya, sahut Ken Arok singkat. Kenapa pula kau di sini, Ger? Apakah kau mendapat tugas untuk mencari Kuda Sempana? Iya, sahut Ken Arok sekenanya. Sayang, desah Empu Sodo. Aku sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi terhadap anak itu. Empu Gandring mengerutkan keningnya, tetapi orang itu tidak segera dapat mengambil kesimpulan dari kata-kata Empu Sodo, sehingga ia pun bertanya, apa maksudmu, Empu? Apakah karena keadaanmu yang parah itu, ataukah karena hal-hal yang lain? Maka kau tidak lagi mampu berbuat apa-apa lagi atas muridmu. Empu Sodo tidak segera menjawab. Dicobanya untuk mengatur jalan pernafasannya supaya luka di dalamnya tidak terasa sedemikian sakitnya. Empu Gandring yang menyadari keadaan Empu Sodo tidak mendesaknya. Ia tahu betul
bahwa penderitaan Empu Soto benar-benar parah. Tetapi agaknya Ken Arok tidak begitu sabar menunggunya, sehingga ia mendesaknya. "Empu Soto, kau jangan mengingkari tanggung jawab atas muridmu. Sekarang di mana Maesa Agni itu dilarikan?" Sekali lagi Empu Soto mencoba menggeliat, tetapi sekali lagi ia menyeringai menahan sakit di dadanya. Meskipun demikian ia berusaha menjawab, "Aku juga akan berusaha mendapatkan Maesa Agni apabila aku berhasil memenangkan perjuangan ini. Perjuangan melawan luka di dalam diriku." "Jangan berkeras hati, Empu," sahut Ken Arok. Namun sebelum Ken Arok melanjutkan kata-katanya, maka terasa Empu Gandring menggamitnya, sehingga karena itu maka Ken Arok pun terdiam. "Empu Soto," berkata Empu Gandring dengan nada seorang yang telah dibekali oleh berbagai macam pengalaman yang mengendap, "apakah kau masih juga memerlukan Maesa Agni?" Empu Soto mencoba menganggukkan kepalanya perlahan-lahan. "Iya," desisnya. "Aku tidak dapat membiarkannya berada di tangan orang lain." "Empu Soto," bertanya Empu Gandring kemudian, "apakah kau berselisih pendapat dengan Kepu Sindet dan Wong Sarimpat tentang tawananmu itu?" "Iya," sahut Empu Soto perlahan-lahan. "Dan karena itu kau bertempur melawan mereka?" "Iya." "Sekarang Empu, bagaimanakah pendapatmu kalau aku juga memerlukan Maesa Agni? Bukankah kau tahu bahwa ia adalah kemenakanku?" "Iya, aku tahu Empu. Dan aku pun ingin pula berusaha mendapatkan kembali Maesa Agni itu dari tangan Kepu Sindet." "Ah," Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam, dalam sekali. "Kau masih terlalu bernafsu. Keadaanmu tidak akan memungkinkan lagi untuk berbuat sesuatu. Tetapi Maesa Agni itu harus direbut dari tangan Kepu Sindet." "Empu," berkata Empu Gandring, "bukankah yang membawa Maesa Agni itu kuda sempana? Kenapa kau harus bersusah payah merebutnya dari tangan Kepu Sindet?" "Aku tidak lagi dapat menguasai muridku. Maesa Agni itu dilarikan oleh kuda sempana untuk kepentingan Kepu Sindet." Ken Arok menjadi tidak bersabar lagi mendengar jawaban Empu Soto, tetapi ia tidak berani mendahului Empu Gandring yang tampaknya masih cukup sabar. Katanya, "Jangan begitu Empu, aku tahu bahwa kuda sempana adalah muridmu. Aku tahu bahwa kau dan kuda sempana telah berusaha mati-matian untuk menangkap Maesa Agni. Bahkan kemudian kalian telah minta bantuan kepada Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Bukan itu saja, cerita tentang usahamu untuk menculik adik Maesa Agni itu pun telah pernah aku dengar. Beruntunglah bahwa pada saat itu Panji Bojong Santi melihat apa yang sedang terjadi." Empu Soto menarik nafas dalam-dalam. Kenangan itu ternyata menusuk jantungnya jauh lebih parah daripada sakit di dadanya. Ternyata bahwa jalan kembali yang akan dicarinya itu tidak selicin yang disangkanya. Teringatlah ia akan kata-kata kuda sempana bahwa dunia yang jernih telah tertutup baginya. Dan kini terasa betapa jauh jalan yang harus ditempuhnya untuk dapat kembali ke dalam dunia yang bersih itu. Karena Empu Soto tidak segera menjawab, maka Empu Gandring berkata pula dengan tembung orang tua, "Empu,
Dalam keadaan seperti ini, seharusnya empu tidak lagi menambah beban yang akan dapat membuat jalanmu semakin gelap. Alangkah pedihnya kata-kata itu justru pada saat ia mencari jalan yang terang. Sesaat kemudian maka dengan mengumpulkan segenap kekuatan dan keteguhan hatinya Empu Sodo itu berkata, "Empu Gandring, aku sependapat dengan kau bahwa dalam keadaan ini seharusnya aku tidak perlu menambah jalanku menjadi semakin gelap. Justru karena itulah maka keadaanku menjadi demikian jeleknya. Bukan salahmu kalau kau tidak dapat mempercayai lagi kata-kataku, dan bukan salahmu pula bahwa kau tetap berpendapat bahwa kuda sempana adalah muridku yang selama ini aku manjakan. Tetapi persoalan yang sebenarnya mungkin tidak akan kau mengerti." Empu Sodo berhenti sejenak. Dicobanya sekali lagi menggerakkan bagian-bagian dari tubuhnya. Meskipun betapa rasa sakit menyengat-nyengat dadanya, namun ia telah berhasil menggeliat sedikit. Tetapi sejenak kemudian terdengar orang tua itu mengeluh pendek. "Jangan bergerak terlampau banyak," cegah Empu Gandring. Bagaimanapun juga ia seakan-akan dapat merasakan betapa sakitnya penderitaan Empu Sodo saat itu. Empu Sodo menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk meraba sorot mata Empu Gandring. Perasaan apakah yang kira-kira terpancar daripadanya? Tetapi Empu Sodo tidak segera dapat mengetahuinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.